Thank you to everyone for watching this video. Sebuah riwayat dari Abu Soleh, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Ternyata Fir'aun ini dulunya adalah raja yang baik, raja yang adil, yang memimpin dua kaum, yaitu kaum Bani Israel dan juga orang-orang Mesir. Jadi awalnya dia ini raja yang baik, Pak, raja yang adil. Apa yang membuat Fir'aun ini berubah menjadi jahat? Gara-gara mimpi, Pak. Nah, jadi ini bahayanya mimpi ini rupanya, Bu. Fir'aun ini, Pak, dia bermimpi, dia melihat api dari kejauhan, kemudian membakar istananya. Dan dia melihat ada seorang anak kecil masuk ke dalam kamarnya, mengambil mahkotanya dan menginjak-injaknya. Itu mimpi Fir'aun, Pak. Nah, gara-gara Fir'aun ini diceritakannya, Pak, dikumpulkannya menteri-menterinya, para ahli-ahli tafsir mimpi dia, diceritakannya lah mimpinya ini. Aku melihat api dari kejauhan membakar istanaku. Seorang anak kecil masuk ke dalam kamarku, mengambil mahkotaku dan menginjak-injaknya. Gara-gara para ahli tafsir mimpinya nih lah, Pak, Fir'aun yang tadinya baik berubah menjadi jahat. Jadi orang, Pak, baik bisa berubah karena cintanya kepada jabatannya. Nah, jadi mulai takut dia tergeser nih, Pak, Fir'aun ini. Karena kata para ahli tafsir mimpinya, arti mimpimu itu, raja, akan lahir seorang bayi Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Jadi awalnya Fir'aun ini baik sama Bani Israel, Pak. Jadi orang-orang Bani Israel itu jadi pembantu bagi masyarakat Mesir. Nah, kemudian gara-gara mimpi ini, akhirnya Fir'aun menanyakan kepada menterinya, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain, raja. Setiap bayi Bani Israel yang lahir kita bunuh saja. Jadilah gara-gara cinta kepada kekuasaan, Fir'aun yang tadinya baik berubah menjadi jahat. Gara-gara kekuasaan, keluarlah maklumat Fir'aun, awasi semua perempuan Bani Israel yang hamil. Siapapun yang lahir anak laki-laki, bunuh. Jadi semua dibunuh, Pak. Kemudian apa kata menterinya setelah beberapa tahun berjalan? Raja, kalau kita bunuh orang Israel ini semuanya, siapa yang jadi pembantu kita nanti? Ini udah pada tua-tua, ini semua kita bunuh. Siapa nanti yang jadi pembantu kita lagi? Jadi apa kalau menurut kami, Tuan, kita selang-selingkan aja lah mulai sekarang. Tahun ini kita bunuh, tahun besok kita biarkan hidup bayi laki-laki. Besok aja gitu juga lagi tahun depannya. Setuju. Nabi Harun lahir ketika bayi laki-laki tidak dibunuh, Pak. Lolos Nabi Harun. Malangnya beberapa tahun kemudian Nabi Musa lahir pas giliran bayi laki-laki dibunuh. Tapi itulah, Pak, kuasa Allah yang tidak bisa dibendung. Ibu Nabi Musa tidak diketahui kehamilannya. Jadi begitu dia melahirkan, apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Diilhamkan oleh Allah, itu bayi letakkan di dalam peti, tapi bukan dihanyutkan, Pak, diikat pakai tali. Jadi setiap kali misalnya Nabi Musa ini haus, tarik, kemudian disusukan. Setiap kali haus nanti ditarik lagi, disusukan, dilepas lagi. Jadi bukan dihanyutkan, Pak. Kapan ibu Nabi Musa tahu bayinya haus? Nah, inilah keajaiban.
seorang ibu yang menyusui anaknya secara langsung. Kemudian Pak, kali ini malang Bu, terlepas Pak, karena kaget ibu Nabi Musa ada yang datang, ditaruhkan di dalam peti, lupa mengikatnya, hanyut. Ibu Nabi Musa begitu cemasnya Pak, dia panggil kakak Nabi Musa, Miriam, kakak perempuan Nabi Musa. Cepat kau iringi dari daratan, kemana sampainya peti itu. Diikutlah oleh Miriam dari darat. Kaget ibu Nabi Musa Pak. Apa kata Miriam? Ibu, ternyata peti itu sampai di dapur istana Fir'aun. Panik ibu Nabi Musa Pak. Kepanikan ini tergambar dalam surat Al-Qasas ayat 10-13. Wa asbaha fuadu ummi Musa, langsung kosong hati ibu Nabi Musa Pak. Jadi ibu Nabi Musa ini sampai ingin membocorkan rahasia itu Pak, tapi Allah memberinya kekuatan. Itu di dalam surah Al-Qasas sampai akhir ayat. Jadi ditahan oleh Allah hati ibu Musa, jangan sampai disebutkan, jangan sampai diomongkan. Akhirnya bisalah bertahan Pak. Nah, kejadian Nabi Musa kecil ini sampai di istana Fir'aun, alhamdulillahnya siapa yang menjumpainya Bu? Aisyah binti Mumtazim, istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini Pak sangat dicintai oleh Fir'aun. Untuk mendapatkan Aisyah ini Pak ya, diadakan Fir'aun kontes kecantikan se-Mesir Bu. Semua perempuan muda dipaksa ikut, mau suka atau tidak. Jadi yang pertama kontes kecantikan perempuan adalah Fir'aun Pak. Sampai kini masih bertahan ajaran Fir'aun ini. Nah, setelah melalui proses penyaringan yang cukup ketat, menanglah Aisyah binti Mumtazim. Datang Haman menemui orang tua Aisyah. Selamat Bapak Ibu, anak Bapak Ibu terpilih menjadi istri Tuhan kita Fir'aun. Kata ayah dan ibu dari Aisyah, langsung saja ngomong sama dia. Maka Haman langsung ngomong ke Aisyah, Aisyah, selamat untukmu, kau akan menjadi istri Tuhan kita Fir'aun. Apa kata Aisyah? Tidak, aku tidak akan pernah mau menikah dengan laki-laki yang mengaku dirinya Tuhan. Jadi Pak, Aisyah nggak mau Bu, dipaksa nikah sama Fir'aun, nggak mau dia Pak. Aku tidak akan mau menikah dengan Fir'aun, aku tidak pernah menganggap dia Tuhan. Haman ini provokator Pak. Pergi dia ke Fir'aun, Raja, Aisyah bukan saja tidak menerimamu, bahkan dia memaki-makimu Raja. Sakit hati Fir'aun Pak, karena dia penguasa, dia merasa dia kaya, rasanya tidak mungkin ditolak orang. Ini perempuan miskin nolak dia Pak. Apa kata Fir'aun? Tangkap ayah dan ibu Aisyah, bawa kemari. Anak tidak mau, ayah ibu yang disiksa Pak. Setelah ayah ibu Aisyah mengalami penyiksaan yang sangat berat, baru kata Fir'aun, jemput Aisyah, pertemukan dia dengan orang tuanya. Begitu ketemu dengan orang tuanya, anak mana yang tidak menangis Pak melihat ayah ibunya habis disiksa oleh Fir'aun. Apa kata Aisyah? Mengapa kau siksa seperti ini ayah dan ibuku Fir'aun? Karena kau tidak mau menikah dengan aku. Kalau kau mau menikah dengan aku Aisyah, apapun yang kau minta akan aku kabulkan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Akhirnya Aisyah karena sayang kepada orang tuanya Pak, oke, aku mau menikah denganmu Fir'aun, tapi ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Yang pertama, bangunkan rumah megah untuk kedua orang tuaku di tepian sungai Nil. Maksudnya sebetulnya mempersulit Pak. Rupa Fir'aun mengiyakan Pak. Oke, mudah bagi aku tuh. Aku bangunkan rumah megah untuk kedua orang tua kau di tepian sungai Nil. Yang kedua, beri ayah dan ibuku pengobatan terbaik untuk bisa sembuh luka-lukanya. Oke, aku lakukan. Masih juga bisa juga Pak. Akhirnya yang ketiga yang paling berat Bu, kau boleh menikahi aku, kemanapun ada acara kau boleh bawa aku, tapi jangan pernah menyentuh tubuhku,
dan tidur bersamaku. Itu syarat yang paling berat, Pak. Oke, kata Fir'aun, aku jalan sama kau aja, bangga aku, Aisyah. Tuh bayangkan, Pak. Dan Fir'aun komitmen, Pak, nggak pernah menyentuh Aisyah dan tidak pernah tidur bersama Aisyah. Tapi setelah beberapa tahun, Pak, mulai terasa rugi Fir'aun. Duit aku habis sama anak nih, megang nggak dapat. Mulailah, Pak, Fir'aun mulai menggoda Aisyah. Aisyah memohon pertolongan kepada Allah. Doa Aisyah inilah diabadikan Allah dalam surat At-Tahrim. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumaz zalimin. Ya Allah, bangunkan rumah di surga untukku yang paling tinggi. Selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun. Selamatkanlah aku dari kejahatan orang-orang zalim. Inilah doa yang selalu dibaca Aisyah, Pak, sehingga dia selamat dari godaan Fir'aun. Tidak jadi Fir'aun memegang dia, Pak. Tidur bersama dia pun tidak pernah. Nah, dia yang ketemu bayi Nabi Musa kecil di belakang istananya, Pak. Dia gendong, nampak sama Fir'aun, Pak. Bayi Bani Israel, bunuh. Ditatap Aisyah mata Fir'aun, Pak. Kalau yang ini jangan. Entah mengapa jatuh sayangku ke dia. Suka-suka kau lah, Aisyah. Nah, jadi kemudian, Pak, ya, dari mana Fir'aun tahu itu bayi Bani Israel? Tentu itu pertanyaannya, Pak. Bentuk bayi sama semuanya. Kenapa Fir'aun tahu? Di masa Fir'aun itu, Pak, sihir sedang menjadi-jadi, Pak. Sihir sedang sangat kuat. Setelah itu, Pak, menangis kejang bayi Nabi Musa ini, Pak. Menangis karena mau nyusu. Disusukan oleh perempuan istana yang sedang menyusukan anaknya. Itulah keajaiban Allah, Pak. Tidak mau. Siapa saja disusukan tidak mau. Ini skenario Allah. Kepada siapapun disusukan tidak mau. Maka dibawa ke pasar. Sampai di pasar diumumkan oleh Aisyah, siapa yang bisa menyusukan bayi ini dan dia diam, akan kuberikan penghidupan yang layak. Aku berikan upah yang besar. Pas ada kakak Nabi Musa perempuan di sana, Pak, langsung dia nyamar. Apa kata dia? Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahum nasihun. Itu terdapat dalam surah Qasas 12. Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahli bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Oh, mau, kata Aisyah. Dibawalah oleh kakak Nabi Musa ke rumah mak kandung Nabi Musa. Coba sama ibu nih, disusukan oleh ibu Nabi Musa tuh mau, Pak. Bu, kalau begitu tinggal aja di istana saya. Tidak, saya punya suami, punya anak. Pokok setiap bayi ini haus, bawa aja kemari. Lihat, Pak, karena ibu Nabi Musa sabar, dikasih Allah cobaan, akhirnya cobaan berat itu berbalik menjadi kebaikan, Pak. Udahlah dapat ketemu anak kandung, menyusukan anak sendiri, dapat pula duit banyak, Pak. Lama kelamaan Fir'aun tidak bisa menahan hatinya, Pak. Timbul sayangnya kepada Nabi Musa. Tidak bisa dipungkirinya, Pak. Diam-diam, Pak, diagah-agahnya bayi kecil ini, Pak. Bajaknya main-main, Pak. Pas dia mau mencium Nabi Musa, ditarik Nabi Musa kecil jenggotnya, Pak. Salto Fir'aun langsung, Pak. Tersungkur. Karena apa, Bu? Satu Nabi Musa dewasa kekuatannya sama dengan 10 orang laki-laki, Pak. Berarti bayinya sama dengan 1 orang laki-laki dewasa. Maka tersungkur Fir'aun, Pak. Berputar dibuatnya, langsung dicabut Fir'aun pedang. Berarti inilah bayi Bani Israel yang ada dalam mimpi aku nih. Waktu dia mau pancung, Pak, berlari Aisyah, jangan, berhenti, Pak. Otomatis, Pak, berhenti pedang itu langsung. Kenapa kau membunuh dia? Tarik jenggot aku, Aisyah. Salto aku dibuatnya. Mana pula mungkin anak kecil nih? Kau nak nampak kau tadi, kau nak di sini. Aku yang merasakan, terbalik aku tadi. Pokoknya mau aku bunuh anak nih, tidak ada cerita. Tidak, ginilah, kita ujilah. Taruh kurma sebutir, taruh batu bara sebutir yang sudah panas. Kalau sempat dia berakal, pasti dia pilih kurma. Tapi karena dia masih anak-anak, pasti yang dia pilih bara api. Ngeri Aisyah mengambil keputusan, Pak. Ternyata Nabi Musa kecil mengambil bara api, dimasukkannya ke mulutnya. Itulah yang menyebabkan lidah Nabi Musa terbakar sehingga sulit untuk bicara, Pak.
itulah awal Nabi Musa itu tidak bisa bicaranya lancar. Setelah Nabi Musa remaja, ini terdapat di dalam di dekat halaman 483, Pak. Dia main keluar istana. Main keluar istana, Pak, nampak dia orang Bani Israel sama orang Mesir kelahi. Datang orang Bani Israel, Musa, kita sekampung Musa. Kau lahir dari rahim orang kami. Bantu kami Musa. Datang orang Mesir, Musa, memang mereka yang melahirkan kamu, tetapi yang membesarkan kamu dan membuat kamu hidup senang adalah orang kami. Gitulah Pak, saling menceritakan kebaikan sendiri. Nah inilah bahayanya primordial nih Pak, kalau kesukuan kita terlalu tinggi Pak. Akhirnya Nabi Musa dipilihnya membantu sukunya Pak, Bani Israel. Nah ini kesalahan Nabi Musa Pak. Jadi kita ini Pak, jangan sampai sama seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah mau benar atau salah yang jelas bela saudara kita dulu. Itu prinsip orang jahiliyah Pak. Kalau kita jangan seperti itu, salah pun saudara kita tetap salah, tidak bisa kita bela. Nah jadi inilah Pak yang takutnya kita Bu, kesukuan inilah yang bahaya. Nah jadi ditinju Nabi Musa lah Pak, orang Mesir ya. Lupa dia kekuatannya double Pak, mati di tempat Pak, rasa ditumbuk kereta api mungkin orang tuh Bu ya, tinju ya Pak, mati. Nabi Musa pun tidak menyangka Pak bahwa orang yang akan ditinjunya ini mati. Menyesal betul Nabi Musa Pak. Doa Nabi Musa ini dalam surah Al-Qasas ayat 15. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ini adalah perbuatan setan. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Jadi diakui Nabi Musa Pak, dia salah membela sukunya, bukan membela yang benar. Dan kedua suku ini saling menceritakan kelebihannya masing-masing. Ini yang harus dihindari Bu. Kemudian apakah Nabi Musa yang kuat ini berani melawan Fir'aun? Tidak Pak. Makanya kita jangan konyol. Betul gaya Nabi Musa nih Pak, melarikan diri dia Pak. Orang kan ada kalau berpikir Pak, sekuat tuh Nabi Musa ngapa dia lari? Itu yang bagus tuh Pak. Nabi Musa lari Pak, tahu dia dicari Fir'aun, lari Nabi Musa. Tidak ada uang, pakaian hanya selembar di badan, lari, tidak tahu arah tujuan. Ini terdapat dalam surah Al-Qasas 22-24. Pokoknya dia mengarah kemana aja Pak, sampai ke Madian, di tempat Nabi Shu'aib. Jadi Nabi Shu'aib, Nabi Musa satu zaman Pak, cuma Nabi Shu'aib senior Pak, udah tua. Sampai di Madian, Nabi Musa berteduh di bawah sebuah pohon. Perut lapar Pak, karena tenaga sebesar Nabi Musa tuh makan agak banyak sedikit Pak. Perut lapar, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Uang tidak ada. Duduk aja di situ Pak, sambil berdoa, ya Allah, aku menginginkan kebaikan darimu, aku menginginkan kebaikan darimu. Itulah Nabi Musa Pak berdoa. Tidak ada dia yang bilang ke orang aku lapar, tidak ada Pak. Dia minta ke Allah, ya Allah, aku memohon kebaikan darimu. Kebaikan yang dimaksud Nabi Musa, makan. Dia pengen makan. Terperhatikan oleh Nabi Musa Pak, ada dua orang perempuan sedang mengantri memberi minum ternak. Tapi karena banyak laki-laki, tidak bisa dia ikut di sana. Dilihat oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa datangi kedua perempuan ini. Dari tadi aku perhatikan kalian di sini, kenapa? Kami mau ngasih minum ternak, cuman laki-laki ramai, tidak bisa. Kalau begitu sini aku bantu, kata Nabi Musa. Ini laki-laki tulus Pak. Diangkat Nabi Musa batu besar Pak, keluar air di bawahnya. Dikasihnya minum ternak perempuan ini semuanya sampai kenyang, ditutup Nabi Musa lagi air itu. Dikasih oleh Nabi Musa ternaknya, Nabi Musa duduk balik Pak di tempat dia berteduh tadi. Itu laki-laki sejati Pak. Nah, yang dua orang perempuan ini galau jadinya Pak, karena sikap Nabi Musa itu Pak. Jadi kalau bapak tulus Pak, tidak mandang tua perempuan Pak. Tapi ini janganlah bapak amalkan loh Pak ya. Tunggulah dulu, karena nanti bekasus lah kita nanti jadi ini Pak. Karena apa Pak? Ternyata kalau laki-laki itu acuh, santai, perempuan galau dibuatnya Pak.
ceritalah kedua anak Nabi Shu'aib ini kepada ayahnya. Ayah, kami tadi ngantri ayah ngasih minum ternak itu. Ada laki-laki itu kuat ayah, dan dia bisa dipercaya karena dia tidak mengganggu Pak. Dikasih minum ternak, diangkatnya batu tuh ayah. Apa kata Nabi Shu'aib? Susul dia, katakan ayah memanggilnya. Senang hati anak Nabi Shu'aib Pak. Jalan. Wahai saudara, ayahku menunggumu di rumah. Datanglah ke rumah. Apa kata Nabi Musa? Jalanlah engkau di belakangku, biar aku yang di depan untuk menjaga pandangan mata. Itu Pak. Nabi Musa tidak mau dia jalan seiring atau perempuannya di depannya. Disuruhnya di belakang. Nah kemudian Pak, datang perempuan ini menjemput Nabi Musa. Kemudian dia berjalan di belakang, Nabi Musa di depan. Nabi Musa menjaga pandangan matanya. Sampai di rumah Nabi Shu'aib diinterogasi Pak. Kenapa kau sampai kemari? Kau dari mana? Dijawab semua oleh Nabi Musa. Maka kata Nabi Shu'aib, engkau telah sampai di tempat yang aman. Maka Nabi Shu'aib mengatakan kepada Nabi Musa, udahlah tinggal di sini menikah dengan anakku. Mau kau cukupkan 8 tahun boleh. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam.